Banyak orang duduk dengan orang yang alim, tapi sayang dia tidak faham satupun dari ilmu yang diajarkan dari orang alim tersebut. Dia mestinya harus mencari sebab-musabab kenapa dia tidak paham. Ternyata kuncinya adalah karena dia tidak ada rasa ta'ziman, hormat terhadap orang yang alim-alim. Ini pengaruh terhadap ilmu yang akan masuk ke dalam tubuh murid. Innama harramal ilm li qillatil ihtiram li ahli ilm. Ilmu itu sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid itu tidak punya aturan terhadap gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, Rais TPQ Madrasah Darul Mustafa, akhina fillah al-Ustaz al-Mustafa, al-Ustaz Mujib Mustafa. Doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan Ustaz Mujib diberikan kesehatan sehingga bisa mengembangkan ilmunya untuk segenap santri dan santriwati Darul Mustafa, dan mudah-mudahan pula mereka yang belajar di TPQ Darul Mustafa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman, kemantapan, keberkahan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi saya akan mengangkat tema pentingnya untuk kita ini berbakti kepada kedua orang tua kita. Berubah keadaan karena TPQ ini perlu penjelasan tentang pentingnya belajar ilmu agama, di mana belajar ilmu agama ini salah satu fardu ain, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya untuk belajar ilmu agama. Begitu banyak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya,
menjelaskan, memerintahkan untuk belajar ilmu agama. Salah satu perintah Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajarlah kau, tanyalah kau, jikalau kau ini tidak mengetahui ilmu. Jadi artinya kita ini diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Mengingat Islam seseorang ini tidak akan pernah sah kalau tidak dibekali dengan ilmu agama di dalamnya. Bagaimana sampai mau sholat sementara di dalam sholat itu ada keterkaitan dengan hukum ilmunya Allah. Di dalam sholat itu sendiri diwajibkan untuk membaca Fatihah. Di dalam pembacaan Fatihah itu sendiri ada syarat-syarat yang harus dibacanya. Di dalam Fatihah itu sendiri ada kewajiban untuk mengeluarkan huruf makhraj min makharijil huruf dengan benar. Di dalam salat itu sendiri ada ruku'. Syarat dari ruku' itu sendiri harus dilakukan dengan benar. Sujud, tumakninanya, syarat tumakninanya. Semua ini bisa didapati dengan belajar. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Ilmu itu dapat sampai raih dengan belajar. Duduk di antara guru, mengambil faedah-faedah yang ada di dalamnya, ta'ziman, hormat terhadap guru. Nah, ini penting diperhatikan. Banyak orang belajar ilmu agama tapi terhadap gurunya biasa-biasa saja. Tidak ada ta'ziman, tidak ada hormat. Gurunya disamakan dengan temannya, disamakan dengan saudaranya, disamakan dengan orang lain. Ini adalah kesalahan yang fatal. Banyak orang duduk dengan orang yang alim, tapi sayang dia tidak faham satupun dari ilmu yang diajarkan dari orang alim tersebut. Dia mestinya harus mencari sebab-musabab kenapa dia tidak paham. Ternyata kuncinya adalah karena dia tidak ada rasa ta'ziman, hormat terhadap orang yang alim-alim. Ini pengaruh terhadap ilmu yang akan masuk ke dalam tubuh murid. Innama harramal ilm li qillatil ihtiram li ahli ilm. Ilmu itu sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid itu tidak punya aturan terhadap gurunya. Nah, ini penyebab utama dari terhalangnya barokah masuk ke dalam tubuh murid. Maka Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Rojopolo, kerajaan yang bertempatan di desa sekarang Sidorejo ini, kita harus bisa mengambil iktibar pelajaran-pelajaran yang berharga di dalamnya. Kalau sampean ingin belajar, ingin ilmu, harus belajar terhadap orang yang alim-alim. Tapi kalau sampean ingin barokah, bukan dengan proses belajar barokah itu, tapi dengan berkhidmah,
dengan ngabdi, dengan pengabdian terhadap guru, baru barokah itu akan masuk ke dalam tubuh sampean dan anak turunan sampean. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kadangkala sebagian orang lebih senang belajar terhadap guru Ustadz Google dibanding dengan wujudnya Ustadz di dunia ini. Ini kesalahan fatal ini. Ini kesalahan sangat fatal. Ustadz Google tidak ngerti ijazah. Ustadz Google tidak mempunyai syafaah. Coba sampean nanti kalau di akhirat minta syafaahnya Ustadz Google, ndak iso. Lo Ustadz Google wis drop HP ini. Tapi yang bisa memberi syafaat selain para nabi itu orang yang alim-alim. Makanya kita ini dianjurkan dekat terhadap orang yang dekat dengan Allah, karena orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu dapat menyambungkan hubungan sampean dengan Gusti. Misal sampean mempunyai hajat besar, hajat sampean ini umpamanya mau tanah lakukah, sawah ingin hasilnya melimpah ruah, sehat walafiat, badan semuanya panjang umur, taat fi taatillah. Pertama, akses pertama sampean mohon kepada Gusti, mohon kepada Gusti. Kemudian sampean dekatin orang yang dekat dengan Allah. Nah, wujudnya orang yang dekat dengan Gusti Allah Ta'ala ini dapat menyambungkan hubunganmu dengan Gusti Allah. Dia dapat mendoakan, Gusti Fulan bin Fulan ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Dalam sekejap Fulan bin Fulan tadi menjadi orang yang dekat dengan Allah. Barokahnya orang yang dekat dengan Allah menyambungkan hubunganmu dengan Allah. Tiba-tiba hajatnya dikabulkan, tiba-tiba semua masalahnya sukses. Barokahnya doanya orang yang dekat dengan Gusti. Nah, ini penting. Dekat dengan orang alim penting. Ada TPK ini kan umur berapa? Sampai mulai anak-anak sampai dewasa yang belajar di TPK ini. Itu artinya mulai dari pelajaran mendasar yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak sebagai kekuatan ilmu yang ada di atas nanti. Semua itu dari dasar dulu, mulai dari pembacaan Qur'annya, pembacaan Fatihahnya, pembetulan makhraj min makharijul hurufnya, kemudian dididik cara untuk membaca huruf hijaiyah dengan benar. Nah, sehingga nanti kalau sudah naik ke atas ini gampang semuanya. Ini perlu proses belajar, dan belajar itu harus sabar, harus dan orang tua cukup memberikan support terhadap anak. Orang tua yang sudah masukkan anaknya ke pondok atau ke TPQ atau ke madrasah yang lainnya, orang tua itu cukup memberi support terhadap anak dan memantau anaknya. Tidak perlu ikut campur, itu sudah urusan gurunya. Karena sampean menyerahkan kepada gurunya.
Dan didikan itu gurunya yang mendidiknya, yang melihatnya, yang memberikan ketegasan terhadap anak itu. Orang tua tidak boleh ikut-ikut. Cukup orang tua apabila anak itu sudah pulang, orang tua boleh menanyakan perihal pelajaran-pelajaran di dalamnya, bahkan wajib orang tua itu harus tanya, ya. Tapi urusan untuk belajar dan mengajar itu caranya itu urusan dari gurunya. Jangan nanti kalau umpamanya guru marah kepada murid, kemudian orang tuanya ikut-ikut, wah ini tidak bagus ini. Wah kadang-kadang tidak ridho, orang tuanya datang ke dukun, lah itu ustadnya di dukun no. Nah itu wong tua apa kayak gini. Tidak boleh begitu, tidak boleh, tidak boleh. Yang demikian itu tidak diperbolehkan. Penyebab utama anak sampean tidak akan pernah faham, tidak akan pernah barokah, tidak akan pernah bermanfaat ilmu anak tersebut kalau tidak mempunyai rasa hormat terhadap gurunya. Nah, alamat dari alamat ilmu yang barokah tadi itu apa? Pertama, murid itu ada perubahan pada dirinya. Jadi pada diri murid itu ada perubahan. Dengan pengaruhnya ilmu tersebut, maka sang murid itu ada perubahan, baik sholatnya lebih bagus, perilakunya lebih bagus, akhlaknya lebih mantap. Kemudian ucapannya lebih berhati-hati, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya semakin berkualitas. Nah ini alamatnya ilmu bermanfaat, Demikian juga si anak itu semakin semangat ibadah, semakin takut kepada Gusti Allah. Nah, ini alamatnya ilmu yang barokah. Semakin semangat, semakin cinta mengikuti perintahnya Allah, ini alamatnya ilmu yang barokah. Makanya kita dianjurkan untuk belajar ilmu agama agar setiap proses pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Ta'ala berjalan dengan mulus, berjalan dengan penuh keberkahan dalam beribadah kepada Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bis-Shin." Belajarlah kau ilmu agama meskipun ke negara Cina. Bukan berarti harus sebagai barometer harus ke Cina dulu, tidak. Cina itu negara awam, bukan Arab maksudnya. Bukan negara Arab. Cina itu, Cina juga nggak ngerti bahasa Arab kecuali belajar. Maknanya di sini, belajarlah kau ilmu agama meskipun ke negara Cina, artinya belajarlah kau ilmu agama meskipun tempatnya jauh. Kalau tempat jauh ditekankan untuk belajar ilmu agama, lalu bagaimana kalau tempatnya itu dekat? Hanya beberapa meter umpama dari rumah. Justru yang demikian ini lebih ditekankan lagi, lebih diwajibkan lagi untuk belajar ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, ilmu agama ini adalah ilmu yang paling banyak berperanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai belajar ilmu fisika, kalau umpamanya di kuliahan, mau belajar di sekolah fisika, kemudian biologi, tidak apa-apa, penting, boleh, bagus.
Tapi yang lebih menjamin dan lebih dibutuhkan itu ilmu agama. Apakah ada dalam fisika, biologi itu tentang pengaturan akhlak yang baik? Tidak ada. Yang ada dalam ilmu agama. Ternyata ilmu agama itu sumber dari segala ilmu. Begitu sampai mendalami ilmu agama, di situ sampai akan menemuin fisikanya, biologinya. Masya Allah, secara alami. Secara manual, kehidupan sampean akan dirasakan tenang karena hati sampean penuh dengan bimbingan rohaniyah. Jiwa sampean menjadi tenteram, hati sampean menjadi sejuk, ibadah sampean lebih terarah, hidup sampean merasa sudah terasa untuk persiapan menuju akhirat. Makanya ilmu ini kalau sampean ingin mendapatkannya harus belajar dengan penuh kesabaran. Ingat, Islam tidak akan pernah sah. Ia akan dapatkan kalau ia tidak dibekali ibadahnya dengan ilmu agama. Kira-kira belajar ilmu agama penting tidak? Penting tidak? Sampai lihat di depan sampean, samping sampean itu ada tumbuh-tumbuhan, betul tidak? Ada tumbuh-tumbuhan, betul tidak? Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dikarenakan tetesan air hujan, betul? Karena tetesan air hujan. Demikian juga hati ini akan menjadi hidup dengan tetesan cahayanya Allah. Maksudnya adalah ilmunya Allah Ta'ala. Alamatnya hidup hati ini semangat ibadah, semangat berjuang di jalan Allah. Perubahan pada dirinya itu tampak sangat luar biasa. Dia lebih senang, dia lebih dekat kepada Gusti Allah. Ini dampak ilmu yang bermanfaat yang terpendam di dalam hati seseorang. Makanya ilmu itu harus diamal. Ilmu wajib diamalkan. Ilmu akan bermanfaat, ilmu akan menerangi orang tersebut menjadi tenang, tentram, sang pemeluk, sang pemegang jiwa yang tenang kalau ilmu itu diamalkan. Makanya ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk terus kita menggali ilmunya Allah Ta'ala. Jangan sampai ada kata-kata, oh saya malu belajar ilmu agama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malu yang tidak terpuji itu, malu yang jelek itu adalah mereka yang malu belajar ilmu agama. Sebetulnya tidak usah malu, senang. Duduk, dengarkan pengajian, kemudian apa yang diucapkan oleh Ustadz sampean catat, sampean tulis, sampean rekam, sehingga ilmu itu bisa sampean masukkan dalam hati sampean bertahap. Jadi ingat, prosesnya harus belajar ilmu agama yang dihiasi, dibekali dengan usaha. Karena tidak akan mungkin ilmu didapatkan, tidak akan mungkin barokah ini turun dari alam gaib kalau kita tidak berusaha
Paham tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau sampean tidak mau berusaha. Tidak mau wajib berusaha itu, jangan sampai tidak berusaha. Pesan saya, ingat, cintailah orang alim yang dibenci oleh orang kafir dan dibenci oleh orang munafik. Cintailah orang yang alim-alim, karena itu bermanfaat untukmu di dunia, demikian juga bermanfaat untukmu kelak di alam akhirat. Di alam dunia kau bisa belajar dengannya, mengambil ijazah dengannya, meminta doa kepadanya, mohon bimbingannya, melihat wajahnya, minta doanya. Di alam akhirat kau akan berkumpul dengan orang yang sampean cintai dan sampean akan mendapatkan syafaatnya. Mendapatkan syafaat dari orang yang alim-alim. Makanya penting belajar ilmu agama harus dibekali dengan adab, aturan-aturan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, dari proses tadi pembicaraan masalah yang berhubungan dengan fadilahnya belajar ilmu agama, pada saat anak sampean belajar di TPQ Darul Mustafa, belajarnya anak sampean ini malaikat membukakan sayapnya. Artinya malaikat ridha, malaikat senang kalau melihat ada hamba Gusti Allah Ta'ala ini belajar ilmu agama. Kemudian hadir belajar ilmu agama, hudur majalisil ilm khairun min alf rakaah. Belajarnya sampean ilmu agama, anak sampean belajar ilmu agama, ini lebih afdal dibanding sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat loh. Kenapa kok bisa? Karena belajar ilmu agama itu hukumnya fardu. Sedangkan 1000 rakaat tadi itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Bagaimana sampean bisa sholat dengan benar walaupun 1 juta rakaat kalau Fatihahnya tidak benar sampean baca? Nah, disinilah yang harus kita pahami, bahwa pentingnya belajar ilmu agama terhadap kita, anak kita, agar tidak menjadi manusia bodoh di masa depannya kelak. Agar tidak menjadi orang yang bodoh, tidak mengerti apa-apa, masa depannya berantakan dikarenakan dia jauh dari ilmunya Allah Ta'ala, jauh dari ulama. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu, lewat tausiah pada malam ini, saya mengajak semuanya untuk terus menggali ilmunya Allah Ta'ala. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, tetap semangat untuk selalu belajar ilmu agama. Wajib sampean semangat, wajib sampean ini menuntut ilmunya Allah Subhanahu Ta'ala di dalamnya. Maka dari itu, berbahagialah sampean, senanglah sampean apa melihat anaknya belajar ilmu agama. Wajib orang tua senang. Dan nggak ada pondoknya, Ustaz ya? Nggak ada pondoknya. Belum. Wajib senang sampean. Melihat anak sampean belajar ilmu agama di kampung sampean sendiri, wajib sampean itu
wajib senang dan terus orang tua memberikan support terhadap anak agar anak tersebut menjadi anak yang bermartabat dengan barokahnya belajar ilmu agama. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian pada saat anak belajar ilmu agama, jalan dari rumahnya ke madrasah TPQ Darul Mustafa, belajarnya pun itu adalah salah satu tanda, jalannya ke tempat belajar ilmu agama adalah salah satu tanda di mana Allah Ta'ala berjanji, man salaka yaltamisa bihi ilman yassarallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan belajar ilmu agama, tujuannya belajar ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan menggampangkan jalannya menuju surganya Allah. Digampangkan sampean jalannya menuju surganya, Masya Allah. Makanya keutamaan yang paling besar itu belajar ilmu agama, belajar ilmu agama, karena sesungguhnya ilmu ini akan mengantarkan sampean masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Hudur majalis ilm afdal min salat alaf rakaat. Belajar ilmu agama itu lebih bagus daripada salat 1000 rakaat. Kira-kira kuat tidak 1000 rakaat? Kuat tidak? 500, 100, 50, 10. Tidak pecot wong dia. Memang tak pecot tengah tak ambu dia. Ya. Hadirnya belajar ilmu agama, hudur majalis ilm afdal min salat alif rakaah, lebih bagus dibanding salat 1000 rakaat. Masya Allah. Wa iyadati alif marid, berkunjung ke 1000 orang sah. Kalau umpamanya di kampung ini ada 500 orang di sana, tempat ini 500 orang semuanya sakit. Kira-kira sampean itu mau berkunjung satu-satu atau bagaimana? Atau nunggu sembuhnya saja? 500 orang nunggu sembuhnya atau berkunjung ke tempat mereka satu-satu? Nah, kalau sampai satu-satu 500 orang bisa mensi di tengah sampai. Tidak mungkin sampai mau 500 orang dalam keadaan satu zaman, satu tempat, satu waktu, itu mustahil. Ini belajar ilmu agama lebih baik daripada sampean berkunjung ke 1000 orang sakit, bukan 500 tapi 1000 orang sakit. Demikian pula belajar ilmu agama lebih baik daripada huduru alf jenazah, menghadiri 1000 jenazah, jenazah. Makanya ayo jangan sampai sampean ini merasa berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, belajar ilmu agama. Jangan. Kalau sampean ini umpamanya tidak bisa membimbing anak sampean karena sampean keterbatasan pengetahuan ilmunya Allah, sampean titipkan ke TPQ ini. Sampean titip, insyaallah anak sampean jadi orang alim. Insyaallah anak sampean akan menjadi anak yang bermartabat. Insyaallah anak sampean ini akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi apa yang saya ucapkan itu mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Cukup apa yang saya sampaikan itu, mudah-mudahan diberikan barokah oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini perlu diketahui, besok insyaallah pengajian itu berada posisinya di Pulau Sari, di tempat Pak Yanto.
Ya, Senin malam Selasa besok di Purwosari tempat Pak Yanto. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi ada yang kesempatan bisa menghadiri Purwosari di belakang masjid. Masjid apa? Di belakang masjid Purwosari tanya Pak Yanto semuanya tahu. Ya. Karena dulu Pak Yanto pernah menjadi kepala desa tapi ditunda, belum jadi. Jadi semua orang tahu. Mudah-mudahan barokah panjang umur Pak. Ada di sini Pak. Ada, enggak ada? Enggak ada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat wal barokah. Amin ya rabbal alamin. Bisa ditutup dengan qasidah, monggo.